Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman dan cerita dari teman saya yang di sebelah saya ini. Dia adalah seorang PNS, seorang perawat juga. Nanti dia akan berbagi tentang pengalaman mengikuti seleksi PNS Kemenhan. Saksikan video ini selengkapnya. Oke, mungkin kita awalin video kali ini dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh perkenalan? Halo, perkenalkan nama saya Nurdin, saya CPNS Angkatan Penerimaan tahun 2021 di Angkatan Darat, di TNI Angkatan Darat. 2021. Kementerian Pertahanan di Angkatan Darat, penempatan di Angkatan Darat. Itu untuk 2021 itu seleksinya atau sudah CPNS-nya? Seleksinya 2021. Berarti untuk pengumuman kelulusan sudah menjadi CPNS-nya itu tahun berapa? 2022 bulan 1 2022. bulan 12. Setelah itu sanggahannya itu kurang lebih 2 minggu, jadi masuk udah 2022 bulan 1. 2021 udah masuk CPNS ya. Terus ke PNS-nya 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, ini tadi kan udah dijelaskan sama Nurdin ya, bahwa dia ikut seleksi di Angkatan Darat. Nah, kemarin untuk seleksinya milih formasi apa? Kalau kemarin itu untuk formasi penerimaannya itu perawat D3, perawat itu sebanyak 90 orang di penempatan di RSPAD doang. Di RSPAD. Itu berapa tadi? Cuma 90-an ya? 90 orang. 90 orang untuk di RSPAD doang ya. Kemudian kalau untuk tesnya saya di Balikpapan, Kalimantan Timur, di Kodam 6. Tapi tesnya itu mengikuti umum online. Online, tesnya online. Bukan di ini, bukan di apa di suatu tempat kan, misalnya apa di BKD atau gimana? Enggak, online. Sama online. Seperti kayak sekarang juga yang 2024. Online. Terus kita di situ milih Kementerian Pertahanan, terus milih Kementerian Pertahanan kan ada 5 itu. Kementerian Pertahanan sendiri untuk di Mabes, terus di angkatan itu ada Angkatan Darat, Udara sama Laut. Nah, saya milihnya di Angkatan Darat. Tesnya online di Kalimantan ya kalau saat itu ya. Terus untuk domisili di mana KTP? Kalau untuk domisili KTP di Kalimantan. Oh, di Kalimantan ya. Nah, apakah misalnya kita mau daftar itu sesuai domisili atau tidak? Enggak, bebas. Enggak ya, bebas Soalnya milih kan online. Bebas milih untuk seleksi di mana aja ya. Enggak mesti harus tergantung KTP. Enggak. Nah, tadi udah dijelaskan ya bagaimana untuk cara ujiannya ya. Untuk tahun ini saya perhatikan sih untuk seleksinya itu ini ditempatkan di suatu tempat, misalnya kayak kemarin ada yang di hotel mana, itu di daerah mana. Jadi dan hari-harinya juga tiap hari itu ada ujian terus. Nah, kalau yang kemarin pada saat Nurdin seleksi itu online ya, online. Nah, terus untuk seleksinya ini ada berapa tahapan untuk seleksinya? Kalau untuk seleksinya itu sama dengan sekarang, 2, yaitu seleksi SKD sama SKB. Nah, kalau untuk seleksi SKD sendiri itu kalau untuk pemilihan tempat seleksinya itu pada saat kita pendaftaran awal online itu kan di situ sudah ada pilihan. Kita mau tes SKD-nya di mana itu sudah ada pilihan. Jadi kemarin saya tetap milih di Balikpapan, kebetulan kan di sana juga ada BKN kan buat CPNS. Di seluruh semuanya, bukan cuma untuk angkatan tapi semuanya kan. Setelah itu ikut seleksi SKD. Sudah seleksi SKD, lulus. Nanti ikut seleksi SKB. Ini kan tadi kan disebutin bahwa kuotanya itu ada 90 orang ya. Berarti yang lulus dari SKD ke SKB itu kira-kira berapa orang? Biasanya kalau untuk penerimaan kelulusan SKD itu diambil 3 kali kebutuhan kuota dari formasi yang dibutuhkan. Berarti kalau misalnya saya 90 orang nih yang dibutuhkan.
Berarti nanti yang lulus SKD itu 270 orang. Dikali 3 ya, 90 kali 3 270 orang. 270, nanti 270 orang itu bersaing di SKB nanti. Nah, bersaing di SKB nanti tinggal 90 orang yang terakhir yang lulus kembali ke formasi awal gitu. 90 orang. Untuk SKB-nya pada saat itu apa saja? Kalau SKB kalau dulu di TNI Angkatan Darat atau di Kementerian Pertahanan itu ada 5, yaitu SKB SKB BKN, sama SKB instansi. SKB BKN itu sama tesnya kayak SKD juga, kita ngerjain soal di komputer tapi sesuai bidang. Misalnya perawat kan? Saya perawat, saya ngerjain soal tentang keperawatan. Oke. Tapi cara ngerjain soalnya itu sama dengan SKD. Cuma komputer, ya? Kayak kita ujian apa namanya? Ujian apa tuh yang CBT perawat itu? Ujian kompetensi perawat ya. Ujian kompetensi gitu. Terus kalau untuk SKB instansi dulu kami itu ada 5. Yaitu ada tes psikologi, MI, kesehatan, Garjas, 4 ya? 4. Oh iya 4 sih. 4 ya. Nah, 5 itu termasuk sama yang SKB BKN ya. Nah, terus kalau yang sekarang itu tinggal 3 kan. Yaitu 3 ya? SKB BKN, tes psikologi sama kesehatan. Garjasnya udah dihilangkan sama ya? MI-nya ya kalau nggak salah. MI juga nggak ada. Oh. Kalau kemarin Garjasnya itu lengkap kayak ini tes TNI, ada renang, ada lari itu. Kalau untuk Garjasnya itu cuma lari doang. Saat 12 ya 12 menit. 12 menit saat kamu ini seleksi ya. Jadi 12 menit. Kalau sekarang yang Garjasnya udah ditiadakan. Adanya kesehatan, ini ada kesehatan ya, kesehatan sama SKB BKN tadi sama psikologi ya. Terus kalau untuk psikologinya itu gimana ini seleksinya? Kalau untuk psikologinya itu dulu kami di Ajendam Kodam 6 tempatnya di ruangan, terus menggunakan komputer juga. Jadi tes psikologi tapi ngerjainnya di komputer. Terus ada batasan waktu, jadi kita harus baca soal, jawab, klik. Karena kita berlomba sama waktu itu. Baru soal untuk psikologinya itu juga macam-macam. Kayak kita nebak gambar, terus peta gitu, terus ada juga kayak yang apa namanya paragraf kayak bencana gitu, cerita gitu. Kayak gitu. Kalau tes koran kayak ada menghitung angka dari atas ke bawah, angka sederhana nggak ada ya. Nggak ada. Nah, berarti emang di komputer aja ya. Ya di komputer. Oke. Kalau dulu kan tesnya ada 5 termasuk yang ini ya. 5 itu termasuk yang SKB BKN ya. Nah, kan ada MI ya. Itu MI kan kayak tes tentara ya. Di situ waktu kamu ini seleksi itu apa aja yang dites di MI-nya ya? Kalau untuk tes MI itu ada 2, yaitu tertulis sama wawancara. Kalau tertulis itu kita kayak ngisi biodata diri, biodata keluarga, terus kayak pekerjaan, pengalaman, terus kuliah di mana dulu, terus tinggal di mana, alamat rumah, terus alamat orang tua, terus termasuk saudara, kakek neneknya semua diisi. Kayak lebih ke apa namanya, biodata diri gitu ibaratnya. Biodata diri ya. Tapi yang semuanya, termasuk yang keluarga. Kalau untuk wawancara kayaknya sama dengan penerimaan TNI, pertanyaannya itu. Contohnya apa yang kamu ingat saat itu? Kalau untuk wawancara itu waktu MI tertulis itu kita juga dikasih soal 10 nomor. Nah 10 nomor itu kita isi. Soalnya itu tentang, kalau misalnya kita bilang itu tentang TWK lah ibaratnya. Contohnya kayak pemerintahan, idealisme itu kayak gimana, demokrasi itu kayak gimana, kayak gitu. Terus jawabannya itu kita setuju atau tidak. Kalau misalnya setuju, alasannya apa. Kalau misalnya nggak setuju juga apa gitu. Terus kayak misalnya kasus-kasus narkoba di lingkungan masyarakat, atau misalnya bad habit lah sebenarnya di masyarakat gitu kan, gimana tanggapan kita, setuju enggak, terus apa yang kita lakukan gitu.
Nah pada saat itu tertulis kita jawab di kertas. Terus pada saat wawancara juga kita ditanyain yang jawaban kita itu ditanyain ulang. Oh, ditanyain ulang. Tentang ya tentang misalnya di pada saat tertulis itu ada pertanyaan tentang teroris. Nah pada saat wawancara juga kita ditanyain. Berarti jawabannya harus nyambung ya, iya. antara yang wawancara dan tertulis. Terus ada nggak pertanyaan di luar yang tes tertulis itu ketika wawancara? Yang tes tertulis itu paling yang ditanyain cuma 1, 2, 3 poin doang. Terus selebihnya pertanyaan umum kayak misalnya contohnya mengapa ngambil PNS, tes PNS di Kementerian Pertahanan, padahal kan kementerian lain lebih masih ada terus mungkin lebih bagus lebarnya kementerian lain kayak gitu. Terus pertanyaan umum kayak berapa bersaudara, pokoknya tentang pribadi lah gitu. Oh iya, tadi kan di tes tertulis kan juga ditanyakan juga tentang biodata pribadi. Terus pas di wawancara ditanyakan lagi pertanyaan tentang pribadi dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan PNS Kementerian Pertahanan. Gitu. Selanjutnya ini Din ada yang namanya tes kesehatan ya, Rikes. Nah pada saat kemarin seleksi apa aja kira-kira yang diperiksa pada saat tes kesehatan? Kalau untuk tes kesehatan di CPNS Kemenhan, iya Kemenhan, terus di TNI ada mungkin sama-sama yang tes TNI ya. Soalnya kita pemeriksaannya itu juga menyeluruh dari kepala sampai kaki, bahkan ada namanya sampai telanjang gitu. Sampai buka baju semua. Tapi kalau untuk cowok itu yang meriksa itu dokter cowok juga sama perawat cowok. Kalau yang cewek dokter cewek juga sama perawat cewek gitu. Oke. Terus ada pemeriksaan darah, ronsen. Kalau itu ya ada, kalau untuk ronsen, terus EKG, terus lab. Tapi kalau untuk pemeriksaan ronsen itu kita siapkan sebelum tes kesehatannya kita. Jadi kita udah melakukan tes ronsen duluan. Di mana? Biasanya sih di rumah sakit umum kalau kita. Oh, bukan di misalnya ini misalnya kita kerja di rumah sakit angkatan. Nah, itu kan nggak boleh di situ. Kalau saya dulu sih di rumah sakit umum kita tesnya. Jadi lebih hasilnya itu lebih real gitu ibaratnya. Kayak gitu. Oh berarti pada saat dikasih itu ronsen itu nggak dicek lagi ya? Diceknya tuh jadi kita tuh bawa hasil ronsen. Yang udah kita lakukan sebelumnya. Soalnya sama EKG sama tes darah. Ada treadmill juga nggak? Nggak ada treadmill ya. Terus kan misalnya ronsen kan, kalau misalnya untuk ibu hamil itu kira-kira bagaimana ya? Kalau untuk ibu hamil yang penting dia menyertakan surat keterangan ini ya, surat keterangan hamil dari dokternya gitu, dari dokter. Nah terus dia kasihkan ke panitia. Nah itu sebagai bahwa dia bukti bahwa dia ini benar-benar hamil kan. Jadi tidak bisa melakukan pemeriksaan ini ronsen. Tidak bisa, iya gitu. Terus ini Din, kan ini seleksinya kan namanya Kementerian Pertahanan ya. Kalau misalnya untuk tes kesehatan itu di Kalimantan ya? Kalau untuk kesehatannya ya. Atau harus ke Jakarta? Oh enggak ya, jadi di tempat ini pendaftaran masing-masing ya? Kalau saya dulu di Balikpapan di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Haryanto Balikpapan. Berarti di tempat kita di mana kita mendaftar, tes kesehatan di sana, tes psikotes di sana juga ya. Oh jadi nggak mesti harus di Jakarta ya? Nggak mesti ya. Siapa tahu kan misalnya kita dari Kalimantan harus tesnya tetap harus di Jakarta terpusat, bukan ya? Enggak. Jadi misalnya kalau tesnya di luar tempat tinggal kita pasti ada pemberitahuannya sebelumnya. Oh, pasti ada pemberitahuannya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi kan dari beberapa orang yang ikut tes CPNS ini kan kemungkinan ada yang sudah bekerja. Nah, mungkin kan kalau sudah bekerja kan harus izin kan untuk mengikuti seleksi itu. Nah, kira-kira berapa lama ya untuk rangkaian seleksinya itu? Memulai dari SKD dan SKB, apa mungkin seminggu apa 2 minggu? Jadi mungkin dari calon
calon yang mau ikut seleksi ini bisa mempersiapkan izin ya ke atasannya di tempat dia bekerja. Itu bagaimana kira-kira? Kalau untuk waktunya itu sebelum kita melaksanakan seleksi kan sudah ada jadwal dulu nih dari BKN atau Kementerian Pertahanan. Nah, jadwal itu kita lihat berapa hari gitu, bisa kalau 5 sih paling seminggu, tergantung kuota tergantung banyaknya yang ikut seleksi sih. Bisa seminggu atau bisa 2 minggu. Tergantung banyak yang ikut. Kalau misalnya ikut sedikit mungkin seminggu udah selesai, berarti seminggu doang. Kalau misalnya seminggu nggak memungkinkan mungkin bisa 2 minggu, tergantung banyaknya yang ikut. Mulai dari tes psi tadi ya, psi, terus pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya, itu kisaran seminggu sampai 2 minggu ya. Terus kalau saya kan di Balikpapan itu yang ikut 24 orang. 24 orang itu udah semua udah semua udah semua formasi. Udah semua UO gitu. Misalnya yang Kemhan, Mabes itu udah 24 orang tuh. orang. Jadi sedikit, jadi waktunya itu cuma seminggu doang. Seminggu. Terus kalau untuk izin, misalnya ini ada yang kerja terus misalnya terhalang sama pekerjaannya, nggak bisa ikut, kita kan udah keluar jadwal, kita tunjukin ke atasan kita bahwa kita mengikuti seleksi, jadi izin gitu sama atasannya. Jadi nanti dibikinkan surat izin. Oke, ini pertanyaan terakhir, Din. Kira-kira sih apa tipsnya ya kalau misalnya ada mungkin rekan-rekan semua yang mau ikut seleksi tes CPNS Kemenhan ini, tips biar lolos seleksi dari Nurdin. Kalau untuk tipsnya biar lulus SKD sama SKB, mungkin ke SKD, pengalaman ya. Kalau saya dulu belajarnya itu lewat YouTube. Misalnya kalau menurut saya belajar lewat YouTube itu lebih masuk daripada saya belajar dari buku. Kan sekarang tuh banyak tuh buku yang tips dan trik lolos CPNS Kemenhan misalnya. Saya emang dulu punya buku tapi nggak kepake. Saya lebih banyak belajar di YouTube sama di grup Telegram. Oh, ada grupnya juga. Ada grup Telegram. Kira-kira grupnya apa? Grup SKD ya, SKD CPNS ya 2021. Terus di situ tuh kayak ada adminnya, terus dia tuh nge-share soal-soal, terus ada waktunya, jadi kita ngejawab gitu. Jadi kayak simulasi. Dikasih gitu. soal, dikasih waktu juga, nanti keluar hasilnya. Itu berbayar atau ini enggak? Kalau di grup Telegram itu mah gratis, gratis ya. Terus yang kedua belajar di YouTube. Kalau saya lebih masuk. Kalau di YouTube itu kan banyak tuh di platform yang menyediakan konten-konten tentang CPNS itu banyak tuh. Cari aja tuh di YouTube, banyak di situ. Terus kalau misalnya ada yang mau ikut ikut les boleh ya. juga, itu lebih membantu juga. Cuma itu berbayar. Tergantung masing-masing sih, dia mau ikut les atau dia mau belajar mandiri. Kalau saya belajar mandiri, lebih suka belajar mandiri karena dulu juga zaman COVID, zamannya COVID, jadi belajarnya pun itu pas selesai dinas. Saya tuh jam habis sholat isya kesempatan belajarnya. Oke, jadi memanfaatkan waktu yang tersedia ya untuk belajar di tengah-tengah kesibukan sebagai perawat di rumah sakit ya, perawat COVID ya. Oke. Terus ada lagi kira-kira tips dan triknya? Itu aja sih. Terus kalau untuk saya dulu penerimanya itu 90 orang, semuanya di RSPAD, jadi yang ikut itu seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang mungkin banyak, misalnya yang 2024 ini kan banyak tuh penempatannya, bukan satu doang. Di rumah sakit manapun banyak kan. Kalau saya dulu itu seluruh Indonesia, jadi yang ikut pendaftaran awal itu 1.800-an. Terus seleksi administrasi awal
berkurang. Setelah itu ikut seleksi SKD berkurang lagi sisa 270, 3 kali formasi kebutuhanan. Nah 270 itu nanti bersaing lagi tuh buat lulus di SKB. Terus untuk nilai SKD sama SKB itu, SKD kalau nggak salah 40%, SKB 60%. Jadi nanti misalnya lulus SKD, lulus SKD terus nilainya berapa, terus ikut seleksi SKB, nanti digabung. Setelah itu dibagi sesuai beban masing-masing. Pengumuman akhir, nah itu yang nentuin lulus atau enggaknya setelah ujian SKB. Oke, Nurdin, terima kasih atas sharing pengalamannya selama mengikuti seleksi CPNS Kemenhan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang CPNS Kemenhan.